pemirsa Dhamma TV, saya Hadisonya Ruli kembali hadir di ruang keluarga Anda. Harapan saya Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan tentu pada malam hari ini adalah malam terakhir tahun 2570 dan besok adalah tahun baru Imlek 2571. Tentu banyak sekali keluarga yang sedang merayakan makan bersama keluarga dan semuanya berbahagia. Dengan doa-doa semoga lebih bersemangat, lebih berbahagia, lebih berkembang, lebih sehat, lebih sejahtera. Itu harapan dari kami dari Dhamma TV kepada seluruh pemirsa Dhamma TV. Dan pada petang hari ini tema kita sangat luar biasa, yaitu tentang biofitologi. Tentu ini menyangkut tentang kesehatan, di mana seperti doa kita pada malam hari ini menginjak tahun 2571. Ini kita mempunyai doa semoga lebih sehat. Nah, ini menarik sekali, dan kami juga telah mengundang para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya tentang biofitologi itu apa. Baik, kita perkenalkan dahulu para narasumber yang sudah hadir, yaitu yang pertama Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Bante, Namo Buddhaya. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan masuk dalam batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih, Bante. Dan ini yang luar biasa adalah Bapak Agus Sulaiman yang berkenan hadir dari biofitologi. Bapak, selamat datang. Selamat datang. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di studio. Terima kasih. Dan doa kita pada malam tahun baru ini, supaya mulai besok ini sampai setahun ke depan ini adalah berbahagia. Kalau tidak salah, Singen Goelu. Luar biasa sekali. Jadi di situ itu kita mempunyai harapan. Artinya apa Pak Singen Goelu? Itu tahun baru yang bahagia. Tahun baru yang bahagia. Sendirian kan Badan sehat. Nah, itu dia. Bahan badan menjadi lebih sehat menjelang karena badan tidak mungkin sehat kalau kita ingin bahagia, tetapi badan sakit-sakitan mau bahagia Nggak bisa. ininya sakit, jadi terbelenggu oleh sakit. Betul. Nah, tentang biofitologi ini mau dijelaskan dahulu. Bio rasanya hidup itu Pak, fitologinya apa, mau dijelaskan? Silakan. Biofitologi itu adalah satu-satunya nama yang mungkin saya ciptakan sendiri. Oh ya. Jadi bio itu kehidupan, fitologi adalah alam semesta, jadi energi alam semesta. Jadi biofitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang energi alam semesta. Energi alam semesta. Banyak orang itu yang merasa, waduh, keduburan kalau bicara tentang semesta alam raya. Kadang-kadang ngurusi awakku dewe aja Nggak mampu. Nggak mampu kok ngurusi alam semesta. Banyak yang begitu ya Pak Agus. Sebenarnya energi alam semesta itu ada, karena itu kita kalau bicara itu fiktif, ada yang bilang gitu. Bagaimana Pak? Betul. Kalau secara alami begini, manusia pada umumnya kalau melihat namanya energi alam semesta itu kayaknya fiktif, tidak mungkin. Tapi kalau dibuktikan bisa, dirasakan juga bisa. Jadi sebetulnya energi alam semesta ini sangat ada. Sangat nyata. Nyata. Contoh, Ibu kalau menghirup oksigen, ini nggak kelihatan, tapi nyata bisa dirasakan. Kalau hidung kita dibadati pencet, kita nggak bisa napas. Itu contohnya gampang. Jadi energi ini sama seperti oksigen, tapi ini beberapa macam energi yang ditimbulkan oleh alam semesta. Contoh matahari, ada energi panas,
kemudian angin, ada energi dari angin sendiri, air juga ada energinya, bisa penggerak listrik dan lain sebagainya. Ya, jadi ini kumpulan dari beberapa energi itu jadikan satu. Jadi kalau misalkan ilmu ini kan dilakukan oleh misalkan untuk nerapi orang ya, kita sebagai mediasi, ya mediasinya energi. Jadi energi yang kita serap ya, kita olah di dalam tubuh kita pancarkan kepada si pasien. Jadi seolah-olah tubuh ini adalah penyaring, pengelola. Yes. Jadi ada energi, ya keluarga Dharma ada energi, dan kita ini memasukkan energi ke dalam tubuh. Setelah kita olah, kita berikan. Betul. Seperti sebuah pabrik. Yes. Ya. Setelah ada bahan terigu, ada bahan telur, ada bahan mentega diolah, setelah berbentuk cake kita suguhkan ke si pasien. Bisa begitu Pak? Bisa. Biofitologi ini bisa. Banyak orang kan tidak percaya bahwa itu kata-kata fiktif, ya. Tidak bermanfaat. Ada yang bilang itu tidak bermanfaat. Waduh, ini berarti ketinggalan sekali dengan yang kita bicarakan, karena sebenarnya energi itu kalau dari Bapak Agus tadi dibilang nyata, ada dan bermanfaat ya Pak. Ya. Bisa lebih lanjut tentang manfaat energi. Energi ini sangat bermanfaat itu khususnya untuk regenerasi sel. Padahal kulit ini kan terus tiap hari mengalami penuaan. Ya. Tapi sebetulnya penuaan itu sebetulnya ada regenerasi. Tapi berhubung banyak polusi yang ada di udara ini sehingga regenerasi itu terhambat. Energi ini yang memacu sel-sel yang terhambat itu untuk kembali meregenerasi sendiri. Hambatan tentang dari polutan di udara yang kita hirup. Misalkan udara di Kota Malang ini kena CO yang berlebihan, kemudian pembakaran sampah itu kan jadi polutan. Yang menghambat regenerasi sel kita, sel tubuh manusia. Sel tubuh manusia. Jadi sebenarnya sel tubuh manusia itu bisa diregenerasi berarti dimudahkan ya, diregenerasikan. Jadi dimudahkan enggak itu aja. Misalkan ada yang mati, itu bisa dipacu untuk mencapai misalkan satu sel, misalkan sel jantung itu semuanya 100. Kemudian ada kerusakan karena obat atau karena lain sebagainya, sehingga itu ada yang rusak misalkan dari 100 tinggal 80. Yang 20 ini kan harus diganti. Ya, itu bisa diganti oleh energi ini untuk memacu sel-sel ini bisa berkembang. Jangankan gitu, misalkan ada orang yang sakit ginjalnya tinggal misalkan 10%, itu kan masih ada sisa ginjal masih 10%, itu bisa dipacu oleh energi ini menjadi kembali lagi paling tidak menjadi 80 atau 90%. Coba, bagaimana pendapat Anda para pemirsa Dharma TV? Tetapi ini menarik sekali ini tentu bagi para pemirsa yang kadang-kadang kita ini, saya nggak mau yang fiktif, saya maunya yang nyata, kan ada kadang-kadang begitu. Tetapi sebelumnya saya mau bertanya kepada Bante, apakah tentang biofitologi ini, tentang planet-planet, tentang energi-energi ini tidak bertentangan dengan ajaran Sang Buddha? Sang Buddha ini satu-satunya si pengetahuan yang memahami segala faktor. Karena siapapun juga, tiap-tiap orang itu punya energi dalam diri kita masing-masing. Sehingga Sang Buddha sudah berkali-kali menekankan kepada Bante Ananda, seorang arahat, seorang Buddha, dia bisa memperpanjang usianya untuk sampai satu kapan. Bila mana dia menggunakan 4 faktor yang mendukung ke arah itu.
siapapun juga yang menjalankan ini, dia bisa mencapai menambah usianya sampai 1 kapa. Jadi waktu itu dikatakan Sang Buddha 80 tahun, 1 kapa itu rata-rata manusia saat itu 100 tahun, berarti beliau bisa menambah 20 tahun lagi. 1 kapa 20 tahun. Ya, 1 kapa itu istilahnya umur manusia. Rata-rata saat itu. Dengan cara seperti ini berarti manusia itu bisa memperpanjang dengan cara untuk membangkitkan 4 faktor itu. 4 faktor, baik Bante. Ini menarik sekali. Bante mengatakan ada kisah dari Sang Buddha, ada 4 faktor yang bisa membangkitkan umur panjang. Ini rahasia, kita buka setelah yang satu ini, tetap di dalam. Keluarga Tamadili menarik sekali apa yang diuraikan oleh Yang Mulia tadi, bahwa ternyata ada 4 hal yang sudah diajarkan Sang Buddha kepada Bante Ananda. Keempat hal tersebut apa saja? 4 hal itu, satu yang namanya canda. Bagaimana kita bisa membangkitkan rasa senang, gembira, dan bahagia terus menerus. Lalu wirya. Wirya itu berulang-ulang hal yang pertama itu dibangkitkan dalam pikiran, sehingga pikiran itu selalu fokus ke sana. Dengan kebijaksanaan kita mengolah semua itu, akhirnya akan menjadi 4 kekuatan yang sangat dahsyat untuk bisa memperbaiki ke dalam diri kita masing-masing. Hal ini sudah terbukti. Ketika saya waktu di wihara hutan, guru saya pernah sakit kanker pada usia 75 tahun. Beliau berobat di rumah sakit yang paling bagus di Bangkok. Dan akhirnya dokter mengatakan, Bante, waktu Bante tinggal 2 bulan saja. Obat saat ini tidak bisa mengobati penyakit kanker yang sudah parah seperti ini. Maaf ya Bante ya. Loh, kalau gitu saya di sini tuh apa? Bante tetap di sini, kita yang membantu menghilangkan rasa sakit. Ketika Bante sakit, saya menghilangkan, mengasih obat untuk menghilangkan rasa sakit itu aja. Lalu tetap tunggu 2 bulan lagi. Lalu buat apa saya begitu? Lebih baik saya pulang. Nah, dari pulang ke wihara, beliau melakukan 4 faktor ini dengan sungguh-sungguh, karena beliau memahami dan sudah pandai mengolah cara berpikirnya, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, akhirnya tidak mati-mati, tapi matinya pas umur 95 tahun beliau wafat. Inilah yang menunjukkan bahwa 4 faktor ini, siapapun yang menjalankan, dia juga bisa mendapatkan manfaat di dalam kesembuhan mereka. Demikian juga, kita sudah ada bukti-bukti yang nyata, baik yang di Malang, Surabaya, Jakarta, Tangerang, Bali, siapapun juga umat Buddha yang sakit, ternyata diminta dengan sungguh-sungguh baca parita, diminta dengan sungguh-sungguh meditasi, minimum 1 hari 5 jam dengan sungguh-sungguh, dijalankan dengan serius. Ternyata dalam 1 bulan, penyakit apapun juga ternyata bisa terrecovery, bisa sembuh, bisa baik, karena itu sudah memancing mereka senang, gembira, berulang-ulang dengan terus semangat. 5 jam dia jalankan, akhirnya pikiran terus-menerus ke arah positif. Disitulah kebijaksanaan akan memproses semuanya untuk membereskan sakitnya di mana, dia otomatis dengan sendirinya mengobati secara alami. Disitulah yang dikatakan bahwa 4 faktor ini dimiliki oleh semua orang asal dijalankan, bukan dipercaya. Pelaksanaan itu yang penting. Jadi canda artinya Senang, selalu bahagia, senang, gembira gitu ya. Kemudian wirya, semangat, bersemangat, berulang-ulang. Berulang-ulang untuk apa Bante? Dijalankan toh 5 jam nih. Kalau kita tidak ada semangatnya mana bisa aja. 5 jam apa Bante? 5 jam berdoa dibagi 5 waktu. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 lagi. Oh, jadi semangat
untuk bermeditasi. Ya, Kemudian konsentrasi. ya, cita, gunakan Cita. kekuatan pikiran kita. Kekuatan pikiran kita untuk mengatakan saya sembuh, saya sehat, saya kuat. Gitu. Untuk mengolah pikiran dengan penuh kebijaksanaan, bagaimana selalu ke arah positif, bagaimana untuk menyembuhkan dirinya sendiri, bisa dijalankan. Tentu itu masuk juga cita ini masuk di fase Semangatnya. ini, di Iya. semangat ini dari ketika tidak kosong ya Bang ya. Iya. Ada yang keempat, Wimangsa dengan kebijaksanaan. dengan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan Anda sendiri untuk berani beria menyembuhkan diri sendiri. Termasuk dia bijaksana pandai toh. Ya. Makanan mana yang bisa menyembuhkan Ya. dan mana yang membuat dia tambah sakit. Nah itu dikelola. Makanan itu kan harus pandai memilih yang mana yang cocok gitu loh. Mana yang cocok dengan pikiran kita, obat mana yang bagus, vitamin mana yang pas untuk dirinya. Itu namanya kebijaksanaan. Jadi bijaksana itu bukan langsung Peter Dewi, enggak, bukan seperti itu. Memahami yang di luar, memahami pikirannya sendiri. Dengan demikian itulah terjadi harmonisasi dan keseimbangan. Akan bisa dilaksanakan seperti itu. Semua orang bisa nanti. Semua orang bisa. Jadi agama Buddha tidak pernah memonopoli surga milikku dewi. Luar biasa. Jadi ternyata apa yang diajarkan oleh Bapak Agus ini tidak bertentangan dengan ajaran Buddha nanti. Sang Buddha tidak pernah menentang siapapun juga selama itu bermanfaat. Karena itu bisa mengurangi penderitaan orang, membuat mereka tambah sehat, jalankan. Karena itu berguna. Luar biasa sekali. Ini kembali kepada Bapak Agus ini. Kemudian tentang yang diajarkan Bante itu tidakkah bertentangan dengan pemahaman Pak Agus?